Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Para siswa dan siswi MA Nahdlatul Muslimin kelas 11 yang berbahagia, selamat bertemu kembali dalam materi pelajaran kita fikih, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita bisa menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa maupun hal-hal yang membatalkan pahalanya puasa selama kita menjalankan puasa Ramadan. Oke para siswa, untuk kali ini kita akan membahas tentang talak dan khulud, masih hal yang berkaitan dengan pernikahan. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke para siswa, untuk yang pertama adalah tolak. Tolak artinya melepaskan tali ikatan nikah dari pihak suami dengan menggunakan lafaz atau ucapan atau kata-kata tertentu. Di dalam Islam, tolak atau cerai itu merupakan perbuatan yang halal, tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Nabi, abghadul halali indallahi at-talaq, rawahu Abu Dawud wal Hakim. Perkara halal yang dibenci Allah adalah talak. Berdasarkan hadis di atas, hukum talak adalah makruh. Akan tetapi hukum tersebut bisa berubah dalam kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan situasinya, sehingga lahir hukum talak itu. Yang pertama adalah wajib, yaitu bila suami istri sering bertengkar dan tidak bisa didamaikan, sehingga untuk menghindari madharat yang lebih besar harus dipisahkan. Untuk hukum yang kedua adalah sunnah, yaitu jika suami sudah tidak sanggup memberi nafkah, baik nafkah dzahir maupun nafkah batin. Untuk yang ketiga adalah haram hukumnya tolak tersebut, yaitu jika tolak justru akan mendatangkan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, yaitu suami atau istri. Oke, syarat dan rukun tolak ada 3, yaitu adanya suami, adanya istri, dan ucapan talak. Adapun syarat dari setiap ketiganya adalah untuk syarat suami yang menjatuhkan talak, syaratnya adalah 1, ada ikatan pernikahan yang sah dengan istri. Kalau tidak ada ikatan pernikahan, maka tidak bisa menjatuhkan talak karena memang bukan istrinya. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal sehat, berakal normal, tidak sedang gila. Yang keempat, tidak dipaksa oleh pihak-pihak tertentu. Itu 4 syarat bagi suami sah menjatuhkan talaknya. Sedangkan syarat bagi istri yang ditalak
adalah yang pertama, mempunyai ikatan pernikahan yang sah dengan suami. Yang kedua, masih dalam masa iddah tolak roj'i yang dijatuhkan sebelumnya. Kemudian macam-macam tolak ditinjau dari proses menjatuhkannya ada 3. Yang pertama, cara menjatuhkannya dengan ucapan. Tolak dengan ucapan ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama soreh, sorih atau tegas, jelas. Yang kedua dengan cara sindiran. Talak ucapan sorih atau tegas adalah mengungkapkan lafal tolak yang tidak mungkin dipahami makna lain kecuali talak. Memang artinya adalah talak atau cerai. Semisal ungkapan seorang suami pada istri yang ditolaknya, engkau sudah berpisah denganku, atau kamu saya cerai, kamu saya tolak, dan lain sebagainya yang memang artinya adalah tolak. Sedangkan yang sindiran adalah mengungkapkan satu lafal yang memiliki kemungkinan makna tolak atau makna yang lainnya. Semisal ungkapan seorang suami kepada istri, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu, mulai kono ning mbokmu. Tolak ini adalah sindiran, bisa jatuh menjadi tolak jika diniati tolak. Tetapi kalau tidak diniati tolak, maka tidak terjadi tolak. Kalau ngakon mulai itu ngajen omahe lagi bocor, lagi didandani, ya kon mulai ning gone mboke dhisik. Nah, itu bukan diniati tolak sehingga tidak jatuh tolak. Itu tolak dari proses menjatuhkannya dengan ucapan. Yang kedua, tolak dengan tulisan, surat, WA, SMS, dan sebagainya. Yang ketiga, tolak dengan isyarat. Jenis tolak ini hanya berlaku bagi orang yang tidak bisa berbicara atau tidak bisa menulis. Itu ditinjau dari proses menjatuhkannya. Sedangkan macam-macam tolak ditinjau dari segi jumlahnya ada 3, yaitu tolak 1, yaitu tolak yang pertama kali dijatuhkan suami kepada istrinya. Yang kedua, tolak 2, yaitu tolak yang dijatuhkan suami kepada istrinya untuk yang kedua kalinya. Sebelumnya sudah pernah ditolak, dicerai, kemudian rujuk kembali, kemudian cerai lagi. Nah, itu cerai yang kedua. Dan yang ketiga, tolak 3, yaitu tolak yang dijatuhkan suami kepada istrinya untuk yang ketiga kalinya. Karena terjadi pertengkaran terus, cerai rujuk sampai 3 kali. Pada tolak 1 atau cerai 1 dan cerai 2, suami boleh rujuk kepada istri sebelum masa iddah berakhir, atau dengan akad baru bila masa iddah telah habis. Akan tetapi pada tolak yang ketiga, suami tidak boleh rujuk dengan istrinya kecuali jika ia atau istrinya tadi telah menikah dengan laki-laki lain, pernah melakukan hubungan biologis dengan suami barunya, kemudian
istrinya tersebut dicerai dalam kondisi normal. Artinya bukan karena adanya konspirasi atau kerjasama atau rekayasa antara suami baru yang mencerainya dengan suami sebelumnya yang telah menjatuhkan talak atau cerai 3 padanya, sebagaimana terjadi pada nikah tahlil yang diharamkan oleh syariat yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Oke, untuk macam-macam tolak ditinjau dari segi keadaan istri. Ini ada 3. Yang pertama, tolak sunnah, yaitu tolak yang dijatuhkan kepada istri yang pernah dicampuri ketika istri 1 dalam keadaan suci dan saat itu ia belum dicampuri. Yang kedua, ketika hamil dan jelas kehamilannya. Yang kedua, tolak bid'ah, yaitu tolak yang dijatuhkan kepada istri ketika istri dalam keadaan haid. Yang kedua, dalam keadaan suci yang pada waktu itu ia belum dicampuri suami. Belum dicampuri suami. Tolak bid'ah ini hukumnya haram. Untuk yang ketiga, tolak bukan sunnah dan bukan bid'ah, yaitu tolak yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah dicampuri dan belum pernah haid, mungkin karena istrinya masih kecil. Kemudian macam tolak ditinjau dari segi boleh atau tidaknya rujuk. Ini ada 2. Yang pertama, tolak raj'i, yaitu tolak yang dijatuhkan suami kepada istri, di mana istri boleh dirujuk kembali sebelum masa iddah berakhir. Dasar hukumnya Al-Baqarah ayat 229. Yang kedua, tolak bain, yaitu tolak yang menghalangi suami untuk rujuk kembali kepada istrinya. Tolak bain ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama tolak bain kubro, yaitu tolak 3, sebagaimana yang diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 230. Para siswa bisa membuka Al-Qur'annya dan membaca terjemahannya, yaitu di mana tolak bain kubro ini suami tidak boleh rujuk, tetapi boleh menikahi lagi ketika istrinya sudah pernah menikah dengan laki-laki lain seperti yang diterangkan di depan. Untuk tolak bain yang kedua adalah tolak bain sugro, yaitu tolak yang menyebabkan istri tidak boleh dirujuk, akan tetapi ia boleh dinikahi kembali dengan akad dan mas kawin baru dan tidak harus dinikahi terlebih dahulu oleh laki-laki lain. Hal ini seperti terjadi pada tolak 1 atau tolak 2 yang telah habis masa iddahnya. Oke, para siswa, itu tentang tolak. Sekarang khulu'. Khulu' adalah perceraian yang timbul atas kemauan istri dengan mengembalikan mahar kepada suaminya. Kalau tolak adalah dari pihak suami, kalau khulu' adalah dari pihak istri yang mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk menceraikan suaminya. Kalau dalam bahasa lingkungan kita kenal dengan istilah rafa. Dasar hukum khulu' adalah surat Al-Baqarah ayat 229. Rukun khulu'. Yang pertama adalah suami yang baligh, berakal dan dengan kemauannya. Yang kedua, istri yang dalam kekuasaan suami
Maksudnya istri tersebut belum ditalak suami yang menyebabkannya tidak boleh dirujuk. Yang ketiga, ucapan yang menunjukkan khuluk. Yang keempat, bayaran, yaitu sesuatu yang boleh dijadikan mahar. Yang kelima, orang yang membayar belum menggunakan hartanya, baik istri maupun orang lain. Adapun besarnya tebusan khuluk bisa berupa pengembalian mahar sebagian atau seluruhnya, dan bisa juga harta tertentu yang sudah disepakati suami istri. Adapun besarannya tebusan khuluk tersebut, para ulama berbeda pendapat. Untuk pendapat dari jumhur ulama bahwa tebusan khuluk tidak ada batasan jumlah. Dalil yang digunakan adalah surat Al-Baqarah ayat 229. Sedangkan pendapat sebagian ulama, tebusan khuluk tidak boleh melebihi mas kawin yang pernah diberikan suami. Oke para siswa, dampak syar'i yang ditimbulkan khuluk. Setiap perbuatan pasti ada dampaknya, dan dampak dari khuluk, ketika terjadi khuluk, maka suami tidak bisa merujuk istrinya walaupun khuluk tersebut baru masuk kategori talak 1 ataupun 2 dan istri masih dalam masa iddahnya. Seorang suami yang ingin kembali kepada istrinya setelah terjadinya khuluk harus mengadakan akad nikah baru dengannya. Oke para siswa, itu dulu yang kita bahas pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.